Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Budi Wardana dengan NIM 1183050074. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bahas sedikit mengenai materi hukum keluarga dan waris BW atau KUH Perdata. Oh iya, video ini diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah hukum keluarga dan waris BW. Oke, masuk ke perkawinan menurut perdata atau keperdataannya. Di sini perkawinan dan keperdataan itu adalah persekutuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang diakui sah secara undang-undang untuk menyelenggarakan kesehatan hidup yang abadi. Nah, di pasal 26 KUH Perdata disebutkan bahwa undang-undang di sini hanya memandang pernikahan dari segi hubungan keperdataannya saja. Terus kita masuk ke yang kedua, itu tentang syarat perkawinan. Nah, di syarat perkawinan ada syarat material dan syarat formil, dan syarat material khusus nanti yang akan saya bahas. Syarat material di sini terdiri dari asas monogami mutlak di pasal 27, bahwasannya seorang pria atau wanita hanya boleh menikah dengan satu pasangan saja. Terus adanya kesepakatan atau kemauan bebas dari pria dan wanita, artinya ada kesepakatan di sana. Terus syarat formilnya itu berisi pemberitahuan terlebih dahulu di pasal 50 sampai 53 dan pengumuman yang diumumkan 10 hari. Lanjut ke syarat material khususnya. Nah, di syarat material khusus ini berisi usia pernikahan itu bagi pria 18 tahun dan wanita 15 tahun itu di pasal 29. Terus masa tunggu yang bagi wanita yang telah bercerai itu 300 hari setelah perkawinannya di pasal 34. Terus kalau anak yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari orang tuanya dulu di pasal 35 dan ketentuan lain yang diatur di PPTS atau di sini. Terus lanjut ke pencegahan perkawinan. Nah, di pencegahan perkawinan ini bisa terjadi dicegah kalau misalkan setelah diumumkan perkawinan terhitung 10 hari ya sejak diumumkan perkawinannya. Nah, itu siapa yang boleh mencegahnya? Yang pertama, jaksa atau penuntut umum dalam hal yang bertentangan dengan pasal asas monogami mutlak tadi yang pasal 27. Terus suami dari perkawinan pertama yang karena perceraian belum melewati jangka 300 hari. Nah, kalau misalnya dia menikah 300 hari kemudian dia mau perkawinan, itu masih bisa dicegah oleh suaminya. Tentu dengan alasan yang logis. Terus ayah dan ibunya dan ayah dan ibu dari si calon tersebut. Nah, ayah ibu itu bisa mencegah apabila calon masih belum dewasa dan memperoleh izin, kemudian telah dewasa tapi belum mencapai batas umur 30 tahun, terus di bawah pengampuan dan lain sebagainya. Lanjut akibat perkawinan. Nah, di akibat perkawinan itu yang pertama timbul hak dan kewajiban dulu ya. Itu diatur di pasal 103 sampai 108 118. Nah, salah satunya itu suami atau istri harus setia tolong menolong, kemudian juga istri harus tinggal bersama suami, juga istri berhak membuat surat wasiat, kemudian suami atau kepala persatuan suami istri ini wajib memberi bantuan kepada istri dan mengurus hartanya secara keseluruhan. Lanjut ke terhadap hartanya ya. Nah, terhadap hartanya itu setelah perkawinan maka hartanya menjadi harta persatuan bulat yang diperoleh sepanjang perkawinan. Namun bisa ada pengecualian nih. Yang pertama, adanya perjanjian yang dilakukan sebelum kawin nanti ada itunya, dan adanya hibah atau warisan yang ditetapkan oleh pewaris. Terus yang ketiga terhadap keturunannya. Nah, terhadap keturunannya si suami itu menjadi bapaknya dan anak yang bersifat kekuasaan orang tua dalam KUH Perdata, kekuasaan kolektif yang dipegang oleh ayah. Terus yang keempat ini akibat perkawinan yang lain. Itu seorang anak di luar kawin baru diakui secara sah kalau misalnya ayahnya mengakuinya gitu. Lanjut ke perjanjian perkawinan. Nah, perjanjian perkawinan itu dibuat sebelum perkawinan ya, di bawah akte notaris dan berlaku semenjak dilangsungannya perkawinan. Di pasal itu ada di pasal 147 KUH Perdata. Terus yang terakhir ini mengenai putusnya perkawinan menurut pasal 199 KUH Perdata. Itu bisa karena kematian, kepergian suami istri selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru dengan orang lain, terus putusan hakim setelah adanya perpisahan meja makan dan tempat tidur selama 5 tahun, dan yang terakhir karena perceraian. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ke Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ya.
Di sini disebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ disebutkan tuh perkawinan definisinya. Terus lanjut ke syarat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, itu sama, ada syarat formil, material, dan syarat material khusus. Nah, berkaitan dengan syarat materialnya itu ada asas monogami tidak mutlak, artinya bisa tuh 2 atau 3 gitu. Terus ada batas usianya. Batas usia di pasal 7 disebutkan bagi pria itu 19 tahun dan wanita itu 16 tahun. Tapi dirubah lagi, direvisi jadi kalau nggak salah jadi 19. Terus jangka waktu cerai mati. Nah, jangka waktu cerai mati di syarat material ini ada 130 hari dan cerai hidup itu 3 kali suci atau 90 hari. Nah, di syarat formil sebelum perkawinan pemberitahuan dulu, habis itu penelitian tuh babat, bibit, bebet atau kayak gimana nya, baru pengumuman, terus melaksanakan perkawinan. Itu. Lanjut ke syarat perkawinan. Syarat materialnya masih di syarat ya. Syarat material ada syarat larangan perkawinan di pasal 8 dan izin kawin di pasal 6 ayat 2. Lanjut pencegahan perkawinan. Nah, pencegahan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ini itu yang berhak pertama keluarga dari garis keturunan ke atas atau ke bawah pasal 15. Terus istri dapat melakukan pencegahan. Nah, kan misalkan suami mau menikah lagi, istri pertama bisa mencegah. Terus pejabat yang ditunjuk yaitu apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi pasal 7, 8, 9, 10, 11 UU Nomor 1 Tahun 74 ini. Oke, lanjut ke akibat. Nah, sama di akibat perkawinan juga ada yang namanya hak dan kewajiban terhadap harta, terhadap keturunan, dan perkawinan lain. Terhadap hak dan kewajiban ini kurang lebih sama seperti KUH Perdata, yang mungkin yang membedakan nanti di harta, terhadap hartanya. Sama di sini itu ya, istri wajib saling mencintai, itu diatur di pasal dari 30 sampai 34 ya. Suami memikul kewajiban yang luhur menegakkan rumah tangga menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Ya, kayak seperti itulah. Lanjut ke terhadap harta benda suami istri. Nah, menurut pasal 35 itu harta bersama adalah harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan, dan harta bawaan adalah harta yang dibawa masuk ke dalam suatu penganan. Nah, ini beda dengan KUH Perdata. Kan kalau di KUH Perdata disebutkan penguasaan harta itu, harta bersama itu ada di suami kan. Kalau di undang-undang ini itu tetap pada penguasaan masing-masing sepanjang pihak tidak menentukan lain. Terus terhadap anak keturunannya. Nah, anak sah menurut pasal 42 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, kekuasaan yang tunggal ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu. Terus akibat pihak lain. Nah, setiap anak secara otomatis mempunyai hubungan darah dengan ibunya. Artinya nggak perlu tuh ada pengakuan dulu baru bisa dianggap anak sah, anak yang di luar kawin. Ini udah otomatis langsung ke mempunyai hubungan darah dengan ibunya. Lanjut ke perjanjian kawin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, pasal 29 ini perjanjian kawin itu dilakukan sebelum dilangsungkannya pernikahan, terus dicatat oleh pegawai pencatat perkawinan, yang mana isinya berlaku juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Nah, kalau tersangkut ya nggak masuk. Terus perjanjian itu tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Dan yang terakhir itu perjanjian tersebut berlaku sepanjang perkawinan berlangsung. Lanjut putusnya perkawinan. Nah, putusnya perkawinan menurut undang-undang ini itu ada karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Sekarang kita masuk ke materi hukum waris. Hukum waris sendiri adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Nah, dari pengertian di atas kita bisa tarik 3 poin nih. Yang pertama itu peralihan harta, yang kedua itu seseorang yang meninggal, yang ketiga itu ahli warisnya. Hukum waris itu nggak akan jauh lah, putar-putar di situ aja. Ada yang meninggal, ada ahli warisnya, ada peralihan hartanya. Lanjut ke pasal 830 menyebutkan pewaris hanya berlangsung karena kematian. Nah, pasal 30 ini merupakan syarat terjadinya waris.
Jadi nggak mungkin dong kalau ada apa mewariskan tapi si pewarisnya belum meninggal dulu, kan itu mah jatuhnya hibah bukan waris atau kan. Lanjut, dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapatkan suatu warisan. Yang pertama itu secara intestato atau ahli waris undang-undang dari yang diatur dalam pasal 83 itu dari golongan 1, 2, 3, 4. Dan yang kedua itu secara testamentair atau ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat. Nah, ini di pasal 899. Nah, kalau dalam sebuah kasus ada si pewaris ini meninggalkan surat wasiat, maka surat wasiat ini didahulukan dulu, pembagian warisnya itu didahulukan dulu surat wasiat, baru ke ahli waris lainnya. Itu selama tidak bertentangan dengan undang-undang ya. Lanjut, sifat hukum waris. Nah, sifat hukum waris ada 3. Yang pertama sistem pribadi, yaitu perseorangan bukan kelompok waris, itu kepala per kepala tuh. Terus sistem bilateral. Nah, yang mewaris itu bisa dari pihak ibu atau pihak bapak. Dan sistem penderajatan, artinya ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Lanjut ke penggolongan ahli waris. Nah, ini penggolongan ahli waris itu ada 4 ya. Ini perlu diketahui karena ini merupakan dasarnya. Yang pertama itu golongan 1 itu isinya suami atau istri yang hidup terlama. Terus yang kedua itu anaknya dan keturunan anak ke bawah terus. Terus golongan 2 itu ayah, ibu, saudara dan keturunan saudara terus. Golongan ketiga itu kakek dan nenek baik dari pihak bapak maupun pihak ibu. Terus orang tua kakek nenek itu dan seterusnya ke atas tuh, atas derajatnya. Terus yang terakhir ini golongan keempat, belum terakhir deh. Golongan keempat ini paman dan bibi dari bapak maupun ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6 dihitung dari si yang meninggalnya. Nah, kalau udah nggak ada golongan 1, kalau nggak ada golongan 1 ke golongan 2, kalau nggak ada golongan 2 ke golongan 3, kalau nggak ada golongan 3 ke golongan 4. Maka kalau nggak ada golongan keempat, harta warisnya jatuh kepada negara. Nah, sekarang kita masuk ke contoh nih, biar Abdul pakai contoh kan. Contoh di golongan 1 sampai golongan 4. Di contoh golongan 1 saya bikin yang sederhananya. Jadi gini ceritanya, P meninggal dunia dan meninggalkan harta 200 juta. Kemudian ahli warisnya istrinya B, C, D, E itu anak-anaknya. Pertanyaannya, gimana tuh pembagiannya? Sama apa dasar hukum yang dipakainya? Untuk bagan, saya bikin seperti di atasnya. Di PPT-nya, itu yang meninggal si P-nya itu sejajar sama istrinya. Dan anak-anaknya turun ke bawah. Kemudian dasar hukumnya dipakai mana? Pasal 852 KUH Perdata. Terus pembagian gimana? Berdasarkan pasal 852, masing-masing mewaris per kepala dapat 1 kan. Jadi di sini kan dapat kepala nih. Langsung aja tuh, satu itu berarti harta warisnya dibagi 4. Berarti kan 1/4 dong. Nah, masing-masing dapat 1/4 bagian kan. Dikali aja tuh 100 hartanya. Jadi masing-masing dapat 25 juta. Tuh. Terus untuk contoh yang kedua, saya bikin si E-nya nih meninggal atau anak ketiganya meninggal lebih dulu daripada si pewarisnya nih, si ayahnya. Terus gimana tuh pembagiannya? Masih yang sama dasar hukumnya dipakai pasal 852, cuman yang berbeda di sini mewaris mengganti namanya. Si F sama si G ini anaknya si ini namanya mewaris mengganti. Jadi masih dihitung per kepala, masing-masing B, C, D, E dapat 1/4. Karena si E-nya ini udah meninggal duluan nih, maka 1/4 milik dia dibagi ke anaknya, yaitu F sama G. Nah, kan ada 2 kepala nih. Jadi 1/4 dikali 1/2, karena 1/2 dari 2 kepala ini, si F sama si G. Maka si F sama si G ini dapat 1/8. Nah, si B, C, D ini 1/4, tinggal langsung aja tuh dikali 100 juta, sama dengan 25 juta kan. Nah, sisanya nih si F sama si G dapat 1/8 berdasarkan hitungan tadi, dikali aja 100 juta, maka hasilnya dapat 12.500. Nah, jadi si F sama si G dapat 12.500, si B, si C, si D dapat 25 juta. Sekarang kita masuk ke contoh golongan kedua ya. Di sini saya bikin P meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris 200 juta dan ahli warisnya A dan B, ayah ibunya masih lengkap.
kemudian saudaranya C dan D. Karena di golongan 1 dia udah nggak ada nih, si P ini nggak meninggalkan golongan 1, maka harta warisnya ke golongan selanjutnya, golongan 2. Terus gimana dasar hukumnya dan bagannya? Untuk bagannya kayak yang saya buat di atas tadi samping gitu, kayak gitu bagannya. Si P itu sejajar dengan C dan D karena saudara-saudaranya, kemudian A itu di atas si P karena ibunya dan ayahnya. Untuk pembagiannya, untuk dasar hukumnya sendiri itu dipakai pasal 54. Nah, pembagiannya gimana? Di pembagiannya A dan B, ayah ibunya dapat 1/4. 1/4 itu dari mana? Dari rumus yang disebutkan di pasal 854. Itu udah auto rumusnya yang dipakai. Karena orang tua lengkap maka dapat 1/4. Nah, saudara-saudara yang dapat sisanya, ya kan? Jadi ya ibaratkan hartanya 1, kemudian udah dipakai nih 1/4 sama 1/4. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan setengah kan? Berarti 1 dikurang setengah, sisa setengah lagi hartanya. Nah, setengah hartanya ini dibagi ke saudara-saudaranya. Jadi setengah berdasarkan sisa hartanya tadi dikali 2 kepala nih, C sama si D. Jadi kan setengah juga kan. Jadi setengah dikali setengah sama dengan 1/4. Nah, langsung aja tuh dikalikan. Si A mah udah pasti kan dapat 1/4 dikali 200 juta. Terus sisanya juga dikali 200 juta, maka sila dapat 50 juta. Tuh. Rata kan 50 juta. Kayak gitu. Nah, terus ke contoh kedua nih. Ke contoh kedua saya bikin orang tuanya sisa 1, kemudian saudaranya itu lebih dari 3. Jadi gimana tuh dasar hukumnya, terus pembagiannya juga kayak gimana? Nah, berbeda dengan dasar hukum yang dipakai, sekarang yang dipakai itu pasal 855. Nah, untuk pembagiannya sendiri itu karena si ayahnya sudah meninggal duluan, itu si A meninggal duluan, sisa si ibunya, maka si ibu dapat 1/4. Nah, 1/4 itu dari mana? 1/4-nya itu dari 4 kepala B, C, dan D dan E. Dari 4 kepalanya tuh, makanya dia dapat 1/4. Nah, gitu. Kalau misalkan nggak ada si E, maka dia dapat 1/3. Kalau nggak ada si D, maka dia dapat 1/2. Kayak gitu. Jadi dihitung per kepalanya dia dapatnya. Berdasarkan pasal 855. Terus kan sisanya 3/4 kan, karena udah dipakai 1/4 kan. Udah dipakai 1/4 hartanya buat si B, maka si B ini udah pasti dapat, dikali aja 200 juta sama dengan 50 juta. Nah, kemudian untuk sisanya nih 3/4 ini dibagi ke 3 orang, C, D, dan E. Jadi 1/3 kan. 3/4 dikali 1/3 sama dengan 3/12. 3/12 dikali 2 juta sama dengan 550 juta. Maka masing-masing kepala dapat 50 juta juga. Kayak gitu. Sekarang kita masuk ke contoh golongan ketiga. Di golongan ketiga ini saya bikin P meninggal dunia dengan meninggalkan harta 200 juta lagi dan ahli waris C, D, E, F kakek neneknya dari golongan ketiga. Nah, berapa bagiannya dan apa dasar hukumnya? Nah, untuk bagan seperti saya yang bikin di samping ini mungkin ya, bagan kayak di atas. Untuk bagannya, jadi kalau untuk berdasarkan pasal 53 pembagiannya hartanya dibagi dulu tuh. Kalau untuk pembagiannya dibagi 2 untuk garis ayah sama garis ibu. Jadi setengah dapat setengah kan, setengah garis ayah, setengah buat garis ibu. Nah, karena di garis ayah ini ada 2 kepala C dan D, maka setengah dikali setengah sama dengan 1/4. 1/4 ini untuk si C sama si D. Begitupun sama dengan si E sama si F nya, karena 2 kepala juga, langsung aja dibagi setengah juga. Jadi udah ketemu semuanya tuh, dapat 1/4 baru dikali 200 juta. Jadi masing-masing kepala dapat 50 juta. Lanjut ke contoh yang kedua. Ini saya bikin kakek dari garis ibunya meninggal. Jadi cuman ada nenek dari garis ibu dan kakek nenek masih lengkap dari garis bapak. Itu gimana tuh? Masih dipakai pasal yang sama 853, cuma pembagiannya sedikit berubah ya. Untuk C sama D karena hartanya udah dibagi setengah gitu, masih dapat yang sama, dia dapat 1/4. Kemudian di garis ibu berhubung karena si E udah meninggal, maka hartanya udah nggak bisa dibagi lagi 1, maka setengah dikali 1 aja itu dapat, jadi 1/2 kan, tetap 1/2. Langsung aja tuh dibagi ke si F, sisa hartanya yang buat si B itu. Jadi si B dapat si
si F ini dapat 100 juta karena setengah dibakali 200 juta. Itu. Kita masuk ke contoh golongan keempat. Golongan keempat ini saya bikin P meninggal dunia dengan meninggalkan harta waris 200 juta dan ahli warisnya G dan H itu bibi dari garis ayah serta I bibi dari garis ibu. Nah, gimana tuh pembagiannya dan apa dasar hukumnya? Untuk bagan kira-kira kayak di atas, bagan karena bibi posisinya ada di atas pewaris, maka garisnya ke atas. Kemudian untuk dasar hukumnya yang dipakai itu di pasal 858 KUH Perdata dan pembagiannya seperti ini. Jadi kan ada dua garis antara garis ayah dan garis ibu. Maka hartanya dibagi dua dulu di cloving. Setengah untuk garis ayah, setengah untuk garis ibu. Baru abis itu dibagi ke ahli warisnya. Karena di garis ayah ini ada 2 orang bibi, karena nggak ada lagi sisanya cuma 2 orang doang bibi, maka setengah harta yang untuk ayah dikali 2 kepala itu dapat setengah juga, maka dapat 1/4. Terus untuk bibi yang dari garis ibu, karena setengah untuk garis ibu itu gak ada lagi, kepalanya tinggal bibi dari garis ibu si ini doang, maka langsung aja setengahnya untuk si bibi ini. Jadi udah ketahuan kan pembagiannya, G dan H dapat 1/4 dan I dapat 1/2. Nah di sini langsung aja dikaliin ke harta warisannya. Di sini harta warisannya ada 200 juta, maka G dan H dikali 200 juta sama dengan 50 juta dan I dikali setengah dikali 200 juta maka dapat 100 juta. Jadi G dan H dapat 50 juta dan I mendapat 100 juta. Contoh selanjutnya saya bikin dari garis keturunan ke-4 sama ke-3. Nah, itu kayak istilahnya kayak anak-anak dari bibinya lah gitu. Dasar hukum masih sama yang dipakai pasal 858, cuma pembagiannya berdasarkan itu di cloving dulu ya warisannya. Setengah untuk garis ayah, setengah untuk garis ibu lagi. Terus untuk JKL ini kan harta yang tinggalkan 180 juta ya. JKL ini dapat setengah dari cloving dikali 3 kepala. Si JKL ini kan 3 orang nih, jadi 1/3 kan, setengah dikali 1/3 sama dengan 1/6. Nah untuk garis ayah si dapat setengah dari harta cloving dikali 2 orang nih, setengah M dan N, maka setengah kali setengah sama dengan 1/4 kan. Jadi untuk garis ibu ada 3 orang, setengah kali 1/3 1/6 dikali 180 juta, maka tiap kepala dari garis ibu dapat 30 juta, dan di garis ayah 1/4 dikali 180, maka tiap kepalanya dapat 45 juta. Itu mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.